Oke, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman ya. Oke, teman, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengupdate mengenai perkembangan Shiba Inu dan ekosistemnya, teman ya. Kebetulan tadi ada, kalau nggak salah, Mas Rizky yang request ya. Bang, coba tolong bahas lagi ya perkembangan seperti apa. Oke. Nah, sebelumnya memang gue udah mengupdate ya mengenai perkembangan project dari yang tergabung ya di dalam ekosistem Shiba Inu, yaitu project yang ada di Shibarium ya, teman-teman ya. Itu kemarin gue udah share ya di grup tele mengenai perpetual ya on Shibarium ya. Ini adalah satu bukan centralized ya, DEX exchange perpetual, teman-teman, yang dimana ini berdiri di atas jaringan Shibarium ya. Namanya itu projectnya Potion Exchange, teman ya. Nah, ini katanya project ini tuh didukung oleh Satoshi Kusama atau pengembang utama dari Shiba Inu ya. Paling nggak kita melihat ya bahwa nggak hanya blockchain yang didirikan oleh Shiba Inu, tapi juga project di dalam blockchain tersebut ya, atau ekosistem di dalam project blockchain tersebut tuh ya ada peningkatan lah ya, ada perkembangan, intinya sih seperti itu. Nah, terus di sini mereka juga mengupdate ya mengenai diberdayakan oleh bond ya. Jadi ini adalah beberapa pengembangan yang dibangun saat ini di Shibarium ya, kayak membangun dApps ya seperti yang tadi itu, teman, terus sistem operasional SIP, pusat pengembangan, voucher dan break ya di dalam Shibarium. Nah, ini apakah nantinya bisa bisa nge-support Shiba Inu? Kalau nge-support secara langsung gue pikir enggak ya. Jadi ini kalau misalkan Shibarium itu berkembang, itu akan bisa meningkatkan demand untuk bond yang pasti seperti itu ya. Nah, nanti penghasilan dari blockchain Shibarium ini nantinya kan beberapa persen ya itu dialokasikan untuk nge-burn Shiba Inu, kan intinya seperti itu. Apakah Shiba Inu tuh nggak ada kegunaan? Sebenarnya ada, cuy. Shiba Inu tuh ada kegunaan di dalam metaverse-nya. Nah, kebetulan ini gue dapat updatean dari Zipchain ya, teman ya. Nah, ini ada mengenai perkembangan metaverse-nya nih ya. Katanya ada peningkatan besar. Nah, ini kabar yang bagus untuk Shiba Inu, karena Shiba Inu kan dijadikan mata uang kalau nggak salah ya di metaverse-nya, teman. Nah, katanya sih ini tim meningkatkan kinerja di berbagai area utama seperti ship station, teknologi tracks, dan lain-lain lah ya. Nah, apa aja sih yang ditingkatkan di metaverse-nya ini? Ada gameplay lebih lancar, penggunaan farm lebih rendah, waktu muat lebih cepat, dan pencahayaan dan detail lingkungan yang semakin lebih tajam. Intinya seperti itu. Ya, ini lebih ke pengembangan internal mengenai Shiba Inu ya. Jadi ini hal yang bagus ya, temannya. Dengan pengembangan internal ya, gue pikir bisa memikat orang untuk bermain di metaverse Shiba Inu ini gitu, teman ya. Cuma memang saat ini untuk narasi gaming agak sedikit melambat ya, teman ya. Saat itu narasinya lebih ke narasi AI dan real world asset sih kalau menurut gua. Ini sih seperti itu, teman ya. Mungkin nanti kalau misalkan narasi game metaverse itu kembali lagi, mungkin akan ada efek ya untuk kenaikan harga sepertinya untuk Shiba Inu. Melihat tadi juga kita udah melihat perkembangan Shibarium ya, yang lebih ke bond, teman ya, tapi nanti dampaknya juga ke Shiba Inu juga gitu ya, teman. Terus juga kita lihat tadi ada perkembangan mengenai metaverse Shiba Inu. Ini sih seperti itu, teman. Oke, lebih lanjutnya belum ada lagi ya kalau gue lihat untuk perkembangan Shiba Inu sih, teman ya. Oke, jadi kita langsung aja, teman ya, untuk cek and recheck bagaimana price action dari Shiba Inu ini ya. Melihat saat ini ada kenaikan untuk seluruh market cap kripto ya, terutama Bitcoin yang saat ini berada di 108.800.000 US dollar. Oke, kita langsung aja untuk bagaimana si price action dari Shiba Inu ya, cuy ya. Sepertinya ini Shiba Inu udah saat ini lagi uji resisten ya. Tapi secara all ya, ini Shiba Inu tuh sebenarnya udah di bawah banget ya. Mungkin ini nanti akan masih terkonsolidasi ya, dan kemungkinan akan lanjut naik ya, cuy. Kemungkinan akan lanjut naik, yang gue lihat sih seperti itu. Sebentar ya, kenapa seperti itu, bang? Oke, kita akan lanjut ya sebentar.
kita lihat ya Shiba Inu itu di time frame 1 hari kita sudah melihat adanya double bottom ya teman, adanya double support yang di sini ya. Nah, ini bisa memicu kenaikan ya untuk Shiba Inu. Mungkin kenaikan nggak secara langsung ya, dalam prosesnya pasti akan ada naik turun, nggak langsung naik gitu nggak ya. Tapi yang pasti kita sudah melihat bahwa ini adalah tanda-tanda ya atau signal sebenarnya untuk kita agak long Shiba Inu akan ada suatu kenaikan ya. Nah, di sini mungkin ini dalam prosesnya ini nanti akan terkonsolidasi ya kalau gue lihat sih ya. Jadi gue pikir ini akan masih terkonsolidasi di area sini nih. Ini kan saat ini lagi uji resisten ya. Shiba Inu itu lagi uji resisten. Mungkin gue pikir dia akan masih konsolidasi dulu ya sebelum nanti dia bisa loncat lebih tajam lagi gitu teman. Nah, ini dia masih terkonsolidasi di area sini ya, di area yang gue kasih tanda biru ini teman. Ya, jadi nanti model-model pola-pola pergerakan yang tercipta untuk Shiba Inu gue pikir akan seperti ini. Ini akan terkonsolidasi dulu. Ini ada kemungkinan ini koreksi dulu mungkin ya di kepala 1138 atau di sinilah ya. Baru dia akan loncat gini. Itu yang gue lihat seperti itu sih teman. Ya, untuk pola-pola pergerakan Shiba Inu gue lihat seperti itu. Kenapa kok ini koreksi bang? Kok nggak langsung lanjut aja? Kalau misalkan memang dia lanjut ya, kemungkinan target terdekatnya ada di mana sih bang? Gue pikir target terdekat dia akan memicu untuk menargetkan resisten di kepala 13.6 ini ya. Dia akan memicu untuk menargetkan di resisten harga sini nih. Itu yang akan ditarget resisten yang akan dituju oleh Shiba Inu kalau memang nanti ini langsung naik ya. Tapi gue pikir kalau gue cek ya dari beberapa indikator ya, memang kalau kita cek dari MACD memang ini masih sangat ngesupport banget ya. Gue belum ada lihat tanda-tanda bahwa Shiba Inu itu akan mengalami suatu penurunan tajam. Kalau koreksi mungkin ya karena dia udah naik ya. Nah, tapi kalau untuk MACD gue belum lihat sama sekali tuh bahwa Bitcoin tuh Shiba Inu akan mengalami suatu penurunan. Tapi kalau lu cek saat ini di stok RSI, ini Shiba Inu udah di udah di atas banget cuy. Ini benar-benar Shiba Inu udah di atas banget. Artinya ini akan ada suatu tekanan turun dulu ya. Makanya tadi gue bilang secara pergerakan candle ini akan mungkin turun dulu ya gini, baru dia akan up gini teman. Ya, jadi sepertinya akan ada tekanan turun dulu untuk Shiba Inu ini gitu ya kalau gue lihat. Makanya tadi gue bilang bahwa ini akan ada konsolidasi ya. Tapi konsolidasi ini kalau untuk jangka panjang memang ini posisinya udah di bawah cuy. Dia udah bottom nih ya. Dia udah ngebuat 2 support dan ini ada kemungkinan terus naik ya. Meskipun ini nanti kalau misalkan dia udah terlepas, misalkan dia bisa ke back kepala 12 ya. Di kepala 12 lebih dikit aja, ini bisa memicu Shiba Inu ke kepala 13 bahkan lebih ya. Nah, nanti kita lihat aja nanti konsolidasinya ini apakah mampu keluar dari kepala 11 ini. Ya, misal dia bisa di kepala 12 aja, ini bisa memicu reaksi untuk Shiba Inu naik lebih naik lebih tinggi lagi gitu temen ya. Nah, kalau untuk saat ini karena saat ini udah naik ya, jadi lu bisa tunggu koreksiannya dulu aja ya. Kan bisa tunggu koreksinya dulu aja ya. Tapi kalau misalkan bang ini kan udah di bawah banget ya bang ya, udah di bawah banget. Kalau gue untuk agak long nih bang, ya lu nyicil sekarang juga no problem sih kalau menurut gue ya. Kalau agak long, karena ini gue pikir ini akan konsolidasi temen. Nah, kalau misalkan lu memang menunggu area terbawah dari konsolidasi Shiba Inu, ya lu tunggu-tunggu aja nanti si harga Shiba Inu ada di area sekitar sini nih. Gue pikir ini cukup kuat ya di sekitar kepala 11.35 ini. Ya lu nyicil aja di sekitar 11.35 ini. Artinya kalau dari harga sekarang, kalau lu tunggu di harga 11.35, berarti lu tunggu aja Shiba Inu terkoreksi 3 sampai 4,45% dari harga sekarang ya. Intinya sih seperti itu, karena saat ini lagi uji resisten dia teman-teman. Konfirmasinya ketika nanti dia udah mampu tembus di kepala 12.3 ya. Ini area konfirmasi yang gue kasih tanda kuning ini. Jadi kalau andai kata Shiba Inu bisa mampu breakout area sekitar 12.3 ini ya, ada kemungkinan atau chance Shiba Inu akan naik lebih tinggi. Targetnya kita akan targetin di kepala 13 ini. Jadi seperti itu. Jadi ini kuning adalah area konfirmasi ketika memang Shiba Inu mengkonfirmasi kenaikan lebih tinggi lagi. Nah, kalau untuk sekarang gue pikir ini akan terkonsolidasi karena alasannya ya itu tadi temen ya. Gue melihat bahwa ini sudah overbought ya untuk stok RSI Shiba Inu. Jadi ada kemungkinan dia akan tertekan turun dulu ya, tertekan turun dulu. Makanya dari segi
apa namanya, pergerakan ya, ini akan terkonsolidasi seperti ini. Intinya seperti itu teman ya. Oke, mungkin itu aja teman ya untuk mengenai perkembangan Shiba Inu dan bagaimana price action dari Shiba Inu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan seperti biasa sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bicara kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian, semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing di sini. Jadi hanya memberikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.